Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Adapun agenda yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah seminar project akademik. Dengan topik bahasan project adalah yang pertama itu ada live worksheet, lalu yang kedua ada flipbook, yang ketiga ada AR atau augmented reality, lalu yang ketiga ada VR atau virtual reality, lalu yang kelima ada editing video. Perkenalkan, saya Fajar Pastio Bayu Nugroho yang bertugas memandu Anda pada malam hari ini, yaitu sebagai moderator tentunya. Adapun pemateri pada seminar pada hari ini, yang pertama yaitu ada Saudari Elifatul Asif Khairunisa. Kepada Mbak Elif, bisa say hello kepada pemirsa. Ya. Lalu yang kedua ada Saudari Eli Putri Soliha. Kepada Mbak Eli, bisa. Halo. Ya, saya hello kepada pemirsa ya. Lalu yang ketiga nanti ada Saudari Eva Nabila Fahyuniar. Kepada Mbak Eva, bisa saya hello kepada pemirsa. Lalu yang keempat ada saya sendiri, yaitu Fajar Pastio Bayu Nugroho. Berikutnya ada Mas Fatul Ulum. Kepada Mas Fatul Ulum, bisa saya hello kepada pemirsa. Mas Fatul Ulum. Siap, Mas. Ya. Sebelum pembukaan, marilah kita panjatkan, ya ini dia Mas Fatul Ulum. Sebelum pembukaan, marilah kita panjatkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan menuju ke pemateri kita yang ketiga, yaitu masih seorang perempuan, Saudari Eva Nabila Fahyuniar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mas Fajar, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menseminarkan tentang proyek kegiatan akademik yang sudah saya buat. Baik, saya Eva Nabila Silvaniar, NPM 2353059. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan live worksheet untuk pembuatan LKPD. Di sini LKPD yang dimaksud adalah LKPD digital, jadi peserta didik dapat mengaksesnya melalui handphone mereka masing-masing. Teman-teman bisa ketik di Google, alamatnya yaitu liveworksheet.com. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti yang ada di layar saya. Kalau teman-teman baru pertama kali buka, maka teman-teman perlu sign up dulu atau daftar. Di situ bisa memasukkan email sama password. Kebetulan untuk saya udah punya akunnya sendiri, jadi ini akun saya. Dan ini adalah tampilan dashboard saya. Ini dashboard, ini worksheet-nya, ini plan, help, sama community. Nah, sebelum membuat LKPD di sini, teman-teman harus mempersiapkan template LKPD-nya dulu. Boleh dalam bentuk PDF ataupun JPG. Di sini saya menggunakan PDF.
Untuk membuat LKPD-nya, kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada menu Create, terus klik yang My Worksheet. Nah, kalau teman-teman baru pertama mulai, bisa add worksheet. Nah, ini kita mau membuat. Di sini kita upload dulu medianya. Sudah dimasukkan, lalu bisa dituliskan misalnya LKPD bilangan bulat. Terus teman-teman bisa ngasih keterangan bebas ya. Lalu bisa diisi aja bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus subjeknya bisa sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Tadi bilangan bulat ya. Levelnya misalnya SMP kelas 7. Nah, ini PDF-nya boleh di-download atau enggak? Boleh aja, kali aja ada yang mau di-download. Terus tulis umurnya, biasanya mereka kelas 7 tuh umur berapa ya? 12 sampai 13 tahun. Boleh di privat, boleh di publik. Terus save and edit element. Nah, kalau udah seperti ini, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya hanya contoh. Save. Nah, di sini enaknya menggunakan live worksheet, teman-teman bisa mengoreksi secara otomatis. Nah, di sini kan saya kan LKPD-nya adalah peserta didiknya harus mengisi di sini ya. 18 ditambah 7 hasilnya berapa? Maka kita menggunakan text file. Digeser di sini. Ini besarnya bisa disesuaikan. Jawaban yang benar bisa tulis di sini, misalnya jawaban yang benar adalah 25. Tulisan 25 ini juga bisa di custom ya. Terus selanjutnya sebelah sini sama, kita ulangi text file. Geser sebelah sini. Dan seterusnya sampai akhir. Nah, selain fitur ini, terdapat juga single choice, itu untuk pilihan ganda, ataupun checkbox untuk misal suruh jawab yang benar yang mana. Select juga ada, atau mencari kata, berbicara, sampai bisa menyisipkan lagu pada LKPD ini. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, nanti tampilan pada anak itu seperti ini. Oh iya teman-teman, ini setelah itu bisa di-save, save and view. Kalau mau share ke peserta didik, kita bisa custom link. Nah, ini linknya.
bisa di-copy, lalu bisa dipaste ke grup kelas masing-masing untuk anak mengerjakan. Kalau tampilannya di anak, dia akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan di anak. Misal, anak tersebut mau jawab 18 tambah 7, misalnya 25. Terus ini misalnya 10, misalnya 7, ini misalnya negatif 25, 4, ini 3. Setelah itu, anak akan klik finish dan memasukkan nama. Misal namanya Eva, 7, matematika. Nah, dari sini nanti bisa kelihatan jawaban anak yang benar, dia warnanya akan hijau. Sedangkan jawaban yang salah, dia akan berwarna merah. Ini berarti salah, ini juga salah. Nah, ini benar, ini salah. Gitu teman-teman untuk live worksheet. Live worksheet ini sangat membantu untuk kita, karena kita tidak perlu lagi mengeprint menggunakan kertas yang banyak. Hanya dikasih link saja, asal koneksi internet peserta didik sangat lancar ya. Kalau tidak lancar, ini juga akan menjadi sebuah kendala. Di samping itu, kita tidak perlu mengoreksi secara manual karena ada program yang mengatur. Ini memudahkan kita sebagai guru. Proyek yang kedua yaitu tentang pembuatan buku digital atau flipbook. Saya di sini menggunakan website Haijin. Teman-teman bisa ketikkan di Google, itu alamatnya adalah haijin.com. Klik aja di Google ya teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum membuat buku digital, teman-teman harus sudah punya file buku digital tersebut dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman bisa klik upload, lalu teman-teman cari file buku tersebut. Misalnya ini saya mau bikin buku digital tentang modul ajar. Silakan ditunggu saja sampai proses uploadnya selesai. Jadi dalam pembuatan buku ini, teman-teman harus punya koneksi yang lancar supaya tidak menghambat. Nah, ini sudah terupload. Teman-teman bisa tuliskan judulnya, misalnya modul ajar. Modul ajar lingkaran. Terus misalnya subtitlenya adalah SMK kelas 11. Kalau mau edit bisa, kita klik edit. Nah, tampilan untuk diedit adalah seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa membuka bukunya seperti ini, teman-teman. Nah, terasa seperti ada efek suara untuk membuka buku. Selain itu, teman-teman, kita bisa menambahkan background. Ini saya menggunakan background laut karena biar terasa sejuk saja. Aduh, ini kelewat, teman-teman. Bentar ya.
Ini teman-teman bisa ganti background. Di sini ada pilihannya, ataupun teman-teman bisa upload sendiri, nanti klik ini ya. Lalu ada back effect, ini tuh untuk bukanya. Misalnya mau mode majalah, buku, album, notebook, atau slider, bebas. Bisa tambahkan logo juga. Terus label, background suara juga bisa. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Nanti kalau ada background suara, ini bisa diklik dan cari di file teman-teman sendiri ya. Ini bisa memfasilitasi peserta didik, misalnya membuat materi atau buku ajar, tapi peserta didik tersebut harus belajar menggunakan musik. Maka dapat dibuatkan buku digital ini, tapi ada musiknya. Nah, berhubung saya sendiri adalah visual, saya nggak suka musik, maka saya lebih suka seperti ini. Untuk memberikan ke anak atau meng-share ke peserta didik, teman-teman bisa klik dashboard. Di sini adalah tampilan dari buku digital yang teman-teman udah buat. Nah, teman-teman bisa klik share. Terus ini di copy linknya. Terus teman-teman bisa bagikan kepada peserta didik atau menggunakan QR, barcode. Peserta didik bisa meng-scan barcode ini. Jadi keuntungannya menggunakan flipbook atau buku digital yaitu kita tidak perlu mengeprint lagi, paperless ya teman-teman, mengurangi sampah kertas, lebih mudah diakses asal jaringan internetnya bagus. Selanjutnya mengurangi bawaan, jadi kan hanya dengan menggunakan buku digital ini anak bisa belajar tanpa harus membawa buku yang berat-berat. Kalau mau lihat tampilan di anak sebentar ya. Oh iya teman-teman, ini bisa dikasih password agar mereka bisa akses. Misalnya saya menggunakan pertanyaan, tahun berapa Indonesia merdeka, maka mereka harus jawab dulu. Nah, ini tampilan di peserta didik, mereka bisa membolak-balikkan buku ini. Terlihat lebih menarik dibanding dengan membaca buku yang tebal-tebal ya teman-teman. Walaupun pada intinya itu sebenarnya sama, tapi kan berasa main HP. Selanjutnya, saya akan menyajikan media pembelajaran yang sudah saya buat. Ini berbentuk AR teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan web assembler.word.com untuk membuat media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality. Di sini saya membuatnya adalah media pembelajaran tali busur lingkaran. Nah, ini tampilan yang nanti dilihat oleh peserta didik. Klik play. Jadi seolah-olah kita belajar di tempat yang berbeda. Tidak hanya di rumah kelas, bisa di musik juga.
Jadi teman-teman, dengan menggunakan AR ini kita belajar tidak hanya di ruang kelas, jadi berasa di tempat yang lain, kita masuk ke dunia augmented reality tersebut. Di sini bisa disisipi musik ataupun dubbing suara juga bisa. Lalu kita bisa juga menyajikan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan ke anak, bisa kita tampilkan pada AR ini. Oh ya teman-teman, sebelum membuat AR, teman-teman harus menyiapkan PPT yang akan dijadikan sebagai media pembelajarannya. Nanti PPT tersebut ditempelkan pada aplikasi ini. Ini memerlukan koneksi yang cukup besar, karena kalau tidak lancar internetnya, maka akan kesusahan untuk membuka media ini. Nah, ini contoh lain, jadi seolah-olah ada pak gurunya dan ada 2 orang siswanya. Jadi kita berasa belajar di sini. Ini bisa di zoom. Nah, bisa digeser. Bapaknya bisa bergerak-gerak. Bisa pindah ke halaman selanjutnya juga. Nah, kita bisa menyajikan benda-benda yang menurut peserta didik itu abstrak, bisa disajikan dalam AR ini. Misalnya ini ada bangun kubus, balok, ini bisa disajikan di sini ataupun bisa dibongkar untuk melihat jaring-jaring bangun tersebut. Bisa juga menyajikan teorema-teorema ini. Untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu pembuatan media pembelajaran VR atau virtual reality. Jadi seolah-olah kita belajar masuk ke dalam dunia tersebut. Ini web yang saya gunakan, teman-teman bisa klik di Google tasis.io. Ya seperti ini ya teman-teman, bisa dibaca. Mohon maaf kalau pelafalan saya tidak benar. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sebelum membuat media VR ini, teman-teman bisa menyiapkan foto berbentuk panorama. Terus teman-teman bisa klik upload. Nah, karena di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail, di sini saya akan menunjukkan VR yang sudah saya buat. Nah, dia ada di sini, di Virtual Tours. Ini saya sudah membuatnya. Nah, ini teman-teman tugas VR yang saya buat. Kita harus menyiapkan gambar panorama. Ini saya menggunakan panorama sebuah taman di luar negeri, kurang tahu ini apa. Ini saya dapat dari Google. Terus teman-teman juga harus menyediakan PPT. Nah, ini judulnya. Terus sebelah sini ada pensil, bisa diklik. Oh, ternyata dia memuat buku digital. Nah, teman-teman bisa
menyisipkan materi juga. Buku ini tentang materinya, buku digitalnya. Lalu di sini ada lagi gambar buku. Nah, Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran video yang sudah kita buat ataupun video yang kita dapatkan pada YouTube. Ini ada pensil lagi. Oh, ini LKPD-nya. Jadi teman-teman bisa menyisipkan sebuah LKPD berbentuk PDF. Jadi gunanya VR adalah kita mengajak peserta didik seperti hidup di dalam sini dengan mereka belajar dengan masuk di dunia ini. Akan lebih menarik lagi jika kita menggunakan kacamata VR. Jadi nanti kita dapat klik simbol kacamata ini dan nanti terasa lebih nyata kita masuk ke dalam dunia sini, teman-teman. Saya akan perlihatkan lagi contoh yang lain. Tetapi karena ini besar ya teman-teman, aplikasinya agak lumayan webnya. Jadi teman-teman harus punya koneksi yang lumayan bagus. Nah, misalnya ini saya buat di Lawang Sewu. Ada judulnya, terus ada materi. Ini juga materi lagi. Nah, ini. Jadi kita seolah-olah berada di sini dengan belajar tapi masuk ke dalam dunia ini di sini nih. Nah, tampilan di anak juga akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk materi selanjutnya, kita akan membuat video animasi untuk media pembelajaran. Di sini saya menggunakan aplikasi animaker.com. Teman-teman bisa tuliskan website ini pada pencarian Google ya. Nanti teman-teman bisa daftar dulu atau sign up, lalu isi data-data. Nanti kalau sudah masuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah dashboard kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan template yang sudah ada di sini teman-teman. Ada banyak sekali template yang teman-teman bisa gunakan. Ataupun teman-teman bisa membuat sendiri langsung. Nanti tinggal klik create. Nanti teman-teman dikasih blanko kosong untuk teman-teman isi sendiri. Kebetulan di sini saya sudah punya project saya sendiri. Sebelum membuat media pembelajaran berbentuk animasi ini, teman-teman harus benar-benar menyiapkan bahan-bahan apa saja yang harus dibuat di sini. Terus langkah apa saja yang perlu. Kali ini saya akan membuat materi tentang ini teman-teman, unsur-unsur lingkaran. Nah, ini saya sudah buat. Ada scan 1, scan 2, scan 3, scan 4, scan 5, 6, dan 7. Nah, teman-teman, ini bisa ada background banyak sekali. Di sini ada beberapa menu yang teman-teman bisa gunakan. Ada karakter, yaitu orang ini. Ini contohnya saya menggunakan ibu guru ini, bajunya warna hijau. Ada banyak sekali karakter yang bisa teman-teman mainkan. Terus ada properti. Nah, misalnya butuh benda-benda yang bentuknya lucu-lucu. Di sini bisa ya teman-teman, silahkan digunakan. Ada emoji juga. Terus kita bisa menyisipkan teks, teman-teman. Nah, di sini ada teks, banyak sekali. Ini yang template sudah jadi ya, teman-teman. Nanti teksnya bisa diganti sendiri.
Terus ini untuk pemilihan background. Nah, ini sudah disediakan sangat banyak, teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan tema media pembelajaran yang akan teman-teman buat. Atau bisa menyisipkan foto teman-teman. Nah, ini contohnya. Ataupun video juga bisa. Musik juga bisa, ataupun efek juga bisa. Saya akan coba play yang sudah saya buat ya teman-teman. Apakah kalian sudah dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan baik? Oh, ini dari mulai 6 bentar. Mulai dari scan 1 ya teman-teman. Nah, kalau mau lihat detailnya ini tuh saya udah banyak sekali karena udah saya sisipkan ada scan 1, 2, sampai 7. Terus ada suara saya yang saya dubbing sendiri. Ini adalah suara saya. Ada juga teks yang ada di medianya supaya untuk memfasilitasi peserta didik yang lebih suka baca dibanding mendengarkan. Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran, bisakah kalian menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran? Wah, kalian hebat sekali. Saya juga memiliki beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran. Berikut contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, uang koin, roda, CD, cincin, kancing baju. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Bisa dilihat pada gambar sudah ada keterangan tentang unsur-unsur yang ada pada lingkaran. O merupakan titik pusat lingkaran. OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. AB merupakan diameter lingkaran. Lalu yang berbentuk seperti pizza berwarna merah disebut juring lingkaran. Daerah berwarna kuning disebut tembereng. Apakah kalian sudah dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan baik? Nah, teman-teman, media berbentuk animasi ini sangat memudahkan kita sebagai guru ya. Misalkan kita mengajar dalam 5 kelas dalam tingkat yang sama. Nah, kita nggak perlu capek-capek mengulang materi 5 kali, tapi bisa kita sajikan dalam bentuk media animasi ini. Di samping itu juga penyampaian materinya antara kelas 1 dengan yang lain akan sama teman-teman, tidak ada perbedaan karena menggunakan media tersebut. Untuk download sendiri nanti teman-teman bisa klik yang ini ya, download, nanti videonya akan masuk sendiri. Begitu teman-teman sekiranya untuk media animasi. Selanjutnya adalah editing video teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut karena menurut saya ini adalah aplikasi yang sederhana, mudah digunakan dan mudah dipelajari oleh kita-kita yang awam sebagai editing video. Ini saya CapCut-nya download dulu ya teman-teman. Di Google bisa dicari aja CapCut untuk laptop atau CapCut untuk desktop. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan project, terus nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ada fitur audio, teks, stiker, efek, transisi, filter. Nah, ini banyak banget teman-teman. Bisa disesuaikan aja kebutuhannya untuk video. Bisa menyisipkan teks juga, video dubbing. Di bawah ini juga ada editing yang seperti memotong, menduplikat, menggeser, atau memundurkan videonya. Ini ada untuk diputar, ini untuk cermin apa ya? Ini untuk cermin. Dan lain sebagainya teman-teman. Ini ada untuk voice over atau dubbing suara kita ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah pernah membuat video yang diedit menggunakan CapCut, bisa dilihat pada YouTube saya. Sebentar saya sajikan dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman salah satu video yang saya edit menggunakan aplikasi CapCut. Sebelumnya teman-teman harus punya videonya dulu ya, karena kita mau mengedit apa kalau videonya tidak ada.
Saya menggunakan opening yang ada di CapCut. Ini template aja teman-teman, lalu saya sesuaikan dengan judul video saya. Menggunakan template yang ada di CapCut memudahkan saya karena tidak perlu membuat opening-opening, tinggal mengganti nama saja. Tapi kalau teman-teman mau membuatnya sendiri juga bisa teman-teman menggunakan CapCut. Ini saya juga menggunakan efek suara, disisipkan efek suara. Jadi seolah-olah ada suara kaki berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu kita juga bisa menyisipkan teks. Ini contohnya ya teman-teman. Saya menuliskan pendahuluan karena memang ini adalah kegiatan pendahuluan. Ini juga ada teks lagi ya teman-teman. Jadi, sekarang kita akan belajar materi ini adalah biasanya Nah, contohnya ini juga teman-teman, kita bisa menyisipkan keterangan-keterangan tentang video tersebut. sambil dibawa alat tulis dan kalian ini saya referensi Menambahkan keterangan pada video itu membuat pelihat video menjadi lebih jelas dan maksud dari video tersebut menjadi lebih tersampaikan. Empat dikali 3.000 berapa? 12 sama. Jadi untuk pembelajaran teks ini apa yang dapat disimpulkan? Pembelajaran dapat kalian pelajaran. Nah, ini saya juga menggunakan penutup menggunakan template yang ada di CapCut teman-teman. Sekiranya sudah saya sampaikan semua materi seminar proyek kegiatan akademik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya tutup teman-teman, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Sekian, dan sampai jumpa lagi pada seminar selanjutnya. Terima kasih kepada Saudari Eva Nabila Fahyuniar yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Nah, inilah akhir dari seminar kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan pemirsa semua yang telah bersedia
memperhatikan dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.